Dan netizen saat ini sudah memberikan apresiasi positif terhadap Anies. Artinya apa? Gaung perubahan sudah menjadi satu keinginan kuat untuk dilakukan pada pemilu 2024 nanti. Kembali lagi di Kerajaan 24 TV. Kali ini kita membahas soal ini, Bang. Apa ya? Ini ada informasi terbaru dari Drone Emprit. Nah, dia ini membicarakan tentang bagaimana sikap dari netizen terkait dengan 3 baca pres yang sudah muncul saat ini. Nah, di sini ternyata, Bang, kalau netizen Indonesia itu ini menanggapi soal kemarin pembicaraan gagasan dari 3 baca pres yang dilaksanakan di UGM. Itu ternyata di sini yang menjadi favorit netizen itu Anies, Bang. Anies itu mendapatkan 55,3 ribu mention, itu yang membahas soal Anies. Kemudian untuk Ganjar itu 42,3 ribu mention. Nah, yang paling kecil ini Prabowo, itu hanya 13 ribu mention. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ini kenapa kok fenomena ketika di media-media itu dominannya itu ke baca pres Anies. Ya, sebetulnya ini bukan kita membaca dulu dari pantauan Drone Emprit itu ya, yang dimiliki oleh Fahmi itu kan. Kalau kita lihat Drone Emprit itu kan mencoba memantau setiap percakapan netizen di media sosial. Nah, kebetulan setting yang dilakukan oleh Drone Emprit oleh Fahmi itu adalah berkaitan dengan acara yang dilakukan di UGM itu. Setelah itu dia memantau dan memetakan serta meriset, mensurvei sebetulnya, survei netizen. Ya, hasilnya demikian itu. Nah, kenapa sih kok kemudian Anies lebih banyak tanggapan, banyak respon, dan kemudian banyak apresiasi dari para netizen? Ya, sebetulnya itu kan kembali kepada kualitas dari personal masing-masing ketika memaparkan gagasannya tentang masalah Indonesia ke depan. Ya kan kita bisa baca apa yang telah disampaikan Anies, apa yang disampaikan oleh Ganjar, dan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Kemudian netizen ini kan memetakan dari ketiga itu, ya memang kemudian mereka secara objektif dan hasilnya itu seperti yang dipantau oleh Drone Emprit itu ya segitu. Artinya Anies lebih populer, lebih disukai oleh publik netizen. Ya karena gagasannya. Berarti secara tidak langsung ini kan netizen itu kita asumsikan itu kan sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia. Ya iyalah, netizen kan masyarakat Indonesia. Berarti ada kegelisahan itu terhadap pemerintahan saat ini, karena kan kalau kita lihat wacana dari 3 baca pres ini kan sebenarnya kan ketika di UGM ini kan poin yang dibahas itu kan sama, Bang. Tapi lihat dari responnya ini kan lebih banyak kan orang mention Anies. Berarti gagasan yang dibawakan Anies itu lebih relevan ke masyarakat. Iya, gitu berarti. Iya. Jadi itu bukan hanya kegalauan ya, kegalauan publik netizen atau yang diwakili oleh netizen, tapi sekaligus itu sebuah harapan. Karena bagaimanapun netizen ini kan tidak hanya hidup pada saat ini, tapi juga dia punya harapan ke depan. Nah, kebetulan saat ini banyak problem-problem yang dihadapi oleh bangsa ini, yang kemudian mereka tangkap ini butuh adanya perubahan. Artinya ketika netizen banyak mention Anies, itu sama saja bahwa netizen itu adalah menginginkan adanya satu perubahan dari apa yang ada saat ini. Ya, kalau kita tafsirkan seperti itu, memang kadang-kadang bertolak belakang dengan hasil-hasil survei. Kalau hasil survei kan seolah-olah bahwa masyarakat saat ini masih
adanya keberlanjutan dari pemerintahan saat ini. Tapi dari tangkapan yang disurvei oleh Don Umbret itu kan menjelaskan beda. Dengan banyaknya mention ke Anies artinya bahwa ada indikasi kuat masyarakat itu butuh adanya perubahan. Nah, hasil respon dari publik yang mention itu sebetulnya tidak berdiri sendiri pada saat Anies, Ganjar, dan Prabowo berbicara di UGM. Itu juga ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti ada acara di UI. Itu juga kan kemudian orang kan kemudian menelaah dari YouTube gimana sih perbincangan atau gagasan dari Anies dan dari Ganjar. Kebetulan Prabowo kan belum hadir. Jadi kan diukur. Jadi itu keberlanjutan. Selain itu, rakyat juga, netizen juga mengukur adanya beberapa problem yang kemudian destruktif saat ini, yang itu banyak adanya relasi negara dan rakyat itu ada konflik, terutama yang berkaitan dengan agraria, berkaitan dengan investasi dan kepentingan publik. Maka rakyat semakin antipati dan semakin apresiatif dari apa gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Anies. Apalagi tawarannya Anies itu kan jelas tawaran yang konstitusional tentang keadilan sosial. Dan keadilan sosial itu tidak hanya menafsirkan hal-hal yang konstruktif semata, tapi keadilan sosial otomatis juga melakukan kritik keras dari praktek-praktek kekuasaan saat ini, misalnya di Rempang. Nah, sebetulnya ini kalau kita baca lebih lanjut, fenomena UGM, fenomena UI, fenomena UGM yang kemudian mention Anies sangat kuat, belum lagi ada kasus Rempang, kasus Gorontalo, kasus Lampung yang itu terjadi konflik-konflik kekuasaan dan rakyat. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan Anies yang sangat masif di Makassar kemarin. Itu akan menandai bahwa Anies sebenarnya adalah tidak bisa begitu saja diabaikan kekuatannya untuk melakukan kontestasi politik ke depan. Dan netizen saat ini sudah memberikan apresiasi positif terhadap Anies. Artinya apa? Gaung perubahan sudah menjadi satu keinginan kuat untuk dilakukan pada pemilu 2024 nanti. Yang menarik juga itu kemarin itu soal tanggapan Anies itu soal kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu. Nah, Anies ini kan menggarisbawahi bahwa pemerintahan saat ini itu mendapatkan nilai yang buruk gitu kan, dia antara 5 sampai 6. Sedangkan yang lain kayak Ganjar itu kan dia menilainya 8, terus Prabowo juga sekitar 7 sampai 8. Bisa 100 lah, nggak apa-apa. 10 lah. Tanggapan Anies kan ya karena kita ketika membahas mengkritik soal negara itu kan netizen itu kan banyak memakai kan istilah Wakanda, Konoha gitu. Tidak ngomong pemerintahan Indonesia saat ini sedang bermasalah, kan nggak berani gitu. Ya, kadang-kadang perilaku pemerintah saat ini kan diwakili oleh Buzzer yang itu kemudian lebih banyak menjadikan kontraproduksi dari sebuah kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara. Nah, mereka sering membuat persekusi terhadap kegiatan-kegiatan yang di dalamnya adalah memunculkan gagasan atau pendapat kritik. Nah, memang kemudian ada pihak pemerintah mengatakan, itu kan bukan wakil pemerintah. Tapi kita kan semua tahu buzzer-buzzer itu kan bekerja di balik kepentingan pemerintah. Ya justru sekarang itu seolah-olah bahwa buzzer itu ya pemerintah itu sendiri mau tidak mau dalam tanda kutip seperti itu. Nah, memang terus kebebasan itu dibatasi oleh tindakan-tindakan intimidasi, tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan oleh para buzzer. Nah, itu yang kemudian dipahami oleh beberapa orang, lalu termasuk Anies memahami seperti itu. Kenapa? Setelah ada persekusi mestinya itu kan pemerintah berbicara tegas, tapi kan kemudian dibiarkan. Artinya apa ya? Memang membiarkan itu loh. Kasus Rocky Gerung ketika di Jogja acaranya HMI, Refli Harun
Saur Sitomora itu kan kemudian ada beberapa kekerasan yang verbal maupun bahkan kekerasan fisik yang kemudian muncul di situ, dan kemudian apa, ada respon dari kekuasaan, respon dari pemerintah untuk mereduksi atau untuk menjelaskan kejadian-kejadian, kan dibiarkan. Nah, bagaimana mungkin kemudian pemerintah mengatakan pemerintah itu bukan pemerintah? Kalau memang bukan pemerintah ya harus ditindak tegas, siapapun itu. Tapi kan dibiarkan, bahkan seolah-olah pemerintah tidak mau tahu. Mungkin itu.